Pagi telah menyapa. Pukul 7 pagi. Alfian sudah siap dengan pakaian kerjanya. Sementara Raisa baru saja bangun dari tidurnya. Setelah siap, pria dengan balutan jas berwarna biru dongker itu beranjak turun ke bawah. Tentunya dengan diikuti oleh Raisa yang masih menggunakan kimono tidurnya. Raisa berjalan mengapit lengan kekar suaminya. Setibanya di bawah, mereka segera berjalan menuju meja makan. Raisa menarik kursi untuk diduduki suaminya. Selepas itu, ia segera meladeninya. Alfian tersenyum saat melihat Raisa begitu telaten meladeninya. Tetapi saat mengingat perbuatannya, rasa kecewa tidak bisa dipungkiri lagi. Selesai dengan ritual sarapan, Alfian bergegas berangkat ke kantor. Sementara Raisa beranjak meninggalkan meja makan. Ia akan mandi dan bersiap-siap untuk pergi menemui Ferdi. Raisa tidak peduli lagi dengan Alfian. Ia hanya menginginkan hartanya saja agar tidak hidup miskin. Saat ini, Raisa tengah mematut diri di depan cermin. Setelah selesai berdandan, Raisa bergegas keluar dari kamar dan segera turun ke lantai bawah. Setibanya di bawah, Raisa berjalan menghampiri Hana yang tengah sibuk beres-beres. "Hana, aku mau pergi dan kelihatannya aku pulang malam. Nanti kalau Mas Alfian tanya, bilang saja aku ke rumah Tante Risma," ucap Raisa. "Baik Nyonya," sahut Hana seraya menunduk hormat. Setelah itu, Raisa beranjak pergi. 10 menit setelah Raisa pergi, sebuah mobil berhenti di halaman rumah. Rupanya Alfian yang pulang. Ia terpaksa kembali ke rumah untuk mengambil file yang ketinggalan. Baru saja naik ke lantai atas, tiba-tiba Alfian mendengar teriakan minta tolong dari arah kolam. Dengan segera Alfian berlari menuju sumber suara tersebut. Setibanya di dekat kolam, Alfian melihat Hana yang tenggelam. Tangannya melambai-lambai ke atas. Tanpa pikir panjang, Alfian melepas jasnya dan langsung melompat ke kolam. Pria beralis tebal itu segera menarik tubuh Hana yang sudah lemas dan membawanya ke atas. Alfian merebahkan tubuh Hana di samping kolam. "Hana, bangun!" Alfian menepuk-nepuk pipi Hana. "Ya Tuhan, bagaimana ini?" Hana tidak bangun-bangun. Alfian nampak bingung harus dengan cara apa ia membangunkan Hana. Masa iya sih? Tapi tidak ada cara lain selain itu, batin Alfian. Ia akan memberikan Hana nafas buatan. Jujur, Alfian sedikit gerah melihat Hana. Kulit yang putih serta mulus. Bahkan karena hanya memakai daster, membuat Alfian meronta. Pahanya begitu mulus. Seketika ia menggelengkan kepalanya. Ia tidak ingin terbawa nafsu. Tujuannya adalah untuk menolong. Perlahan, Alfian mendekatkan wajahnya ke wajah Hana. Lalu ia mulai mendekati bibirnya. Alfian memejamkan matanya sejenak. Ia hanya ingin menolong, tidak lebih dari itu. Setelah benda kenyal itu bersentuhan, Alfian mulai menyalurkan oksigennya. Semoga usahanya itu tidak sia-sia dan dapat diterima baik oleh Hana. 5 menit kemudian, Hana sadar dan detik itu juga wanita berdaster itu terbatuk. Alfian merasa lega lantaran usahanya berhasil. Tidak peduli jika nanti Hana marah. Menyadari akan ada majikannya, seketika Hana bangkit dan tertuduh. Pakaiannya basah kuyup, bahkan hawa dingin mulai terasa.
Akhirnya kamu sadar juga, ucap Alfian seraya mengusap wajahnya yang basah. Maaf Tuan, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa kamu tenggelam di kolam? Untung saya melihatnya. Kalau tidak, mungkin kamu tidak terselamatkan, potong Alfian. Hana terdiam sejenak. Maaf Tuan, saya yang kurang hati-hati. Tadi saya lagi bersihin kolam, tapi tiba-tiba kepleset. Lain kali hati-hati, kalau tidak ada orang bahaya, ujar Alfian seraya bangkit dan berdiri. Terima kasih, Tuan sudah menolong saya, ujar Hana seraya menundukkan kepalanya. Sama-sama. Bisa bangun gak? Sahut Alfian. Apa Hana tidak sadar kalau aku tadi memberinya nafas buatan? Biarkan saja. Anggap ini keberuntungan buatku. Walaupun Hana hanya seorang pembantu, tapi bodinya aduhai, batin Alfian. Bisa Tuan. Hana bangkit dan berdiri. Permisi Tuan. Alfian tersenyum melihat Hana masuk ke dalam. Seketika ide muncul di benaknya. Kenapa tidak? Kalau Raisa saja bisa, aku juga bisa. Tapi aku tidak akan menggunakan cara kotor. Dosa. Setelah itu, ia juga memutuskan untuk masuk ke dalam. Alfian beranjak menuju ke kamar untuk mengganti pakaiannya. Selepas itu, pria berkemeja putih itu beranjak keluar dan menuju ruang kerja untuk mengambil file yang ia butuhkan. Setelah itu Alfian beranjak keluar dan turun ke lantai bawah. Hana, panggil Alfian seraya memakai jasnya. Iya Tuan, sebentar. Aduh, Hana mengadu kesakitan saat rambut panjangnya tiba-tiba tersangkut. Hana, kamu baik-baik saja kan? Tanya Alfian. Ia khawatir saat mendengar Hana mengadu kesakitan. Iya Tuan, cuma kesangkut, jawab Hana dari dalam kamar. Kesangkut, batin Alfian. Takut terjadi apa-apa, Alfian menerobos masuk ke dalam kamar pembantunya itu. Seketika Alfian menutup matanya saat melihat Hana tengah menarik rambutnya yang kesangkut tali beranya. Sementara Hana berteriak saat melihat majikannya tiba-tiba nyelonong masuk ke dalam. Hana, apa yang kamu lakukan? Tanya Alfian dengan mengalihkan pandangannya. Rambut saya kesangkut Tuan, jawab Hana. Ia masih berusaha untuk menarik rambutnya. Boleh saya bantu tidak? Tawar Alfian. Hana terdiam sejenak. Boleh, kalau Tuhan tidak keberatan. Baik, kamu hadap ke tembok. Tidak Alfian. Dengan segera Hana menghadap ke tembok. Alfian membalikkan badannya dengan mengatur nafasnya. Ia berjalan mendekati Hana. Jujur ia terpesona dengan kulit putih dan mulus milik pembantunya itu. Walaupun hanya pembantu, Hana rajin merawat tubuhnya. Darahnya terasa mengalir lebih deras. Suasana pun bertambah gerah. Bahkan Alfian menelan salivanya sendiri saat melihat paha Hana. Sudah Tuan, ucap Hana. Seketika Alfian terlonjak kaget. Iya sebentar. Alfian tersadar dari lamunannya yang sudah ngelantur kemana-mana. Dengan tangan gemetar, ia memegang tali berat tersebut dan menarik perlahan rambut Hana yang tersangkut. Sudah, Alfian bernafas lega saat usahanya berhasil. Terima kasih Tuan, saya pakai baju dulu, ucap Hana. Iya, Alfian beranjak keluar dari kamar Hana. Rasanya
ia ingin menerkam Hana saat itu juga. Yang tiba-tiba meronta ingin dipenuhi. Namun Alfian tidak ingin menuruti nafsunya yang liar itu. Selang beberapa menit Hana keluar. Ia bergegas menghampiri majikannya yang saat ini tengah duduk di sofa ruang tengah. Pria beralis tebal itu tengah sibuk dengan benda pilihnya. Ada beberapa pesan yang masuk yang harus ia balas saat ini juga. "Maaf Tuan, tadi Tuan memanggil saya, ada perlu apa?" tanya Hana. Saat ini ia berdiri di sebelah sofa di mana Alfian duduk. "Ah iya, kamu tahu kemana Raisa pergi?" tanya Alfian. "Oh, tadi pagi Nyonya pamit. Katanya mau pergi ke rumah Nyonya Risma," jawab Hana. "Raisa ada perlu apa datang ke rumah Tante Risma?" batin Alfian. Karena jarang-jarang Raisa mau datang ke sana. "Oh, ya sudah. Kamu boleh lanjut bekerja," tita Alfian. Hana mengangguk hormat lalu beranjak menuju ke dapur. "Apa benar kamu ke rumah Tante Risma?" gumam Alfian. Ia juga bergegas bangkit dari duduknya. Pria beralis tebal itu melangkahkan kakinya keluar dari rumah. Alfian membuka ponselnya. Dengan segera ia melacak keberadaan istri liarnya itu. Alfian memang sengaja memasang alat pelacak di ponselnya dan juga ponsel Raisa agar bisa memantau apa saja yang Raisa lakukan di luar sana. Alfian terkejut saat mengetahui jika saat ini Raisa berada di hotel, bukan di rumah Tante Risma. Sial, istri liar pamitnya ke rumah Tante Risma, tapi kenyataannya ke hotel. "Kamu benar-benar kelewatan, Raisa," desis Alfian yang merasa geram dengan kelakuan istrinya itu. Setelah itu, Alfian melajukan mobilnya dengan kecepatan cukup tinggi. Saat ini, ia tidak ingin memikirkan hal itu. Alfian ingin fokus dengan pekerjaannya. Di kamar hotel, pukul 11 siang, Raisa dan Ferdi baru saja selesai dengan aktivitas ranjangnya. Saat ini, keduanya masih berada di atas ranjang. Mereka layaknya seperti seorang pasangan suami istri. Raisa tidur dengan menyandarkan kepalanya di dada bidang Ferdi. Sementara Ferdi mengusap rambut Raisa dengan begitu lembut. "Sampai kapan kita seperti ini terus, Raisa? Aku capek kalau harus kucing-kucingan seperti ini," ungkap Ferdi. Ia mulai bosan lantaran harus bersembunyi seperti maling. "Sabar ya sayang, aset kekayaan milik Mas Alfian belum berpindah atas namaku," jawab Raisa. "Alfian itu memang bodoh, bisa-bisanya memelihara istri sepertimu," sahut Ferdi. Raisa hanya tersenyum. "Kamu bisa saja, dia memang bodoh." "Oh iya, setelah ini kita mau kemana?" tanya Raisa. "Aku ingin menghabiskan waktu bersamamu di sini. Semalam aku tersiksa gara-gara..." Raisa meletakkan jari telunjuknya tepat di depan bibir Ferdi. "Shh, maaf ya, gara-gara Mas Alfian pulang, aku jadi kurang bebas." "Oke, asalkan hari ini kita habiskan waktu bersama," ujar Ferdi, lalu mencium pipi dan kening Raisa. "Baik sayang." Raisa menenggelamkan wajahnya di dada bidang Ferdi. "Dasar bodoh, wanita sepertimu bisa juga aku bodohi," batin Ferdi. "Ia hanya memanfaatkan Raisa saja. Kamu pikir aku cinta? Aku hanya ingin harta suamimu itu, Alfian," batinya lagi.
Setelah 10 menit, Ferdi dan Raisa kembali memadu kasih. Keduanya kembali melakukan aktivasi ranjang. Raisa benar-benar tidak memikirkan perasaan Alfian, pria yang dengan tulus mau menikahinya hanya karena permintaan terakhir orang tuanya yang kini telah berpulang. Di kantor, Alfian nampak sibuk dengan tumpukan berkas yang ada di hadapannya. Hari ini, Alfian memilih untuk menghabiskan waktunya untuk bekerja. Memikirkan Raisa membuat otaknya seakan mau pecah. Andai tidak mengingat pesan almarhum kedua orang tua Raisa, pasti Alfian akan langsung menceraikan istri liarnya itu. Raisa, wanita itu, kalau saja aku tidak menikahinya, mungkin aku... untuk apa aku mengingat dia? Lagi pula, dia juga yang ninggalin aku, batin Alfian. Tiba-tiba ia teringat tentang wanita yang pernah menjalin cinta dengannya. Tiba-tiba saja ponsel Alfian berdering. Ia pun segera mengambil benda pipi itu. Setelah diperiksa, tertera nama Widya, ibunya. Takut ada yang penting, Alfian langsung menggeser tombol berwarna hijau. Assalamualaikum, ada apa, Ma? Waalaikumsalam. Alfian, besok kamu bisa datang ke rumah tidak? Ajak sekalian Raisa. Nanti sore Amel sampai di Jakarta. Katanya dia mau ketemu sama kalian. Oh iya, Ma, besok Alfian usahakan. Ya sudah, sampai jumpa besok ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah itu, Alfian memutus sambungan telepon tersebut. Ia meletakkan benda pipinya itu di atas meja. Alfian mengembuskan nafasnya. Sejenak ia berpikir, untuk apa Amel datang? Bukankah kedua orang tuanya berasal dari Australia? Amel merupakan anak dari sahabat Widya yang sudah dianggap seperti anak sendiri. Raisa, sedang apa dia sekarang? Apa mungkin dia dan Ferdi masih berada di hotel? Untuk apa aku memikirkan mereka? Dasar manusia biadab, batin Alfian. Ia muak saat mengingat istrinya yang tengah asik memadu kasih dengan pria lain. Setelah itu, Alfian memilih fokus kembali dengan pekerjaannya yang masih menumpuk. Entah kenapa, tiba-tiba ia ingin cepat pulang agar bisa bertemu dengan Hana. Rasanya Alfian seperti sedang jatuh cinta. Gara-gara kejadian tadi pagi, pria beralis tebal itu selalu terbayang-bayang dengan wajah ayu Hana. Bersambung.